Bahasan kali ini, saya akan mencoba menanggapi Deki Gadas yang membahas topik Muhammad sang plagiaris Al-Quran bukan kitab sejarah. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama. Setelah melihat sekilas video Deki saya menyimpulkan saja apa yang dia permasalahkan alias langsung ke intinya saja. Karena Deki kebanyakan retorika dan muter-muter dalam penjelasannya. Jadi intinya bahwa di zaman Rasulullah SAW sudah ada orang-orang yang menuduh bahwa Al-Quran adalah dongeng, legenda, mitos yang Rasulullah dengar dari peredaran omongan-omongan orang atau dari nenek moyang terdahulu. Deki juga membawa beberapa ayat Al-Quran yakni Surah 68 ayat 15-16, Surah 83 ayat 13-17, Surah 16 ayat 24-25. Ini konteks ayatnya tidak nyambung ya Om Deki. Berikutnya Surah 16 ayat 103-105, Surah 25 ayat 4 sampai dengan 5 dan juga 9, Surah 8 ayat 30-31, dan Surah 6 ayat 25-27. Nah, jika melihat ayat-ayat Al-Quran tersebut, di situ menceritakan tentang orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka berkata, sudah pernah mendengar perkataan ini sebelumnya. Itu hanyalah dongeng-dongeng di masa lalu yang pernah disampaikan oleh nenek moyang terdahulu. Hanya legenda dan mitos. Sekarang begini, saya coba buka pola pikir Anda ya Om Deki. Step by step agar tidak larut dalam kesenangan klaim Anda yang mentah itu. Allah menurunkan kitab-kitabnya yakni Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran dan juga suhuf-suhuf atau lembaran-lembaran para nabi. Itu semua adalah kitab-kitab dari Allah yang diberikan kepada para rasul atau utusan-utusannya untuk disampaikan kepada tiap-tiap umatnya di masa-masa itu. Perkataan Anda kurang tepat Om Deki, karena dari dulu sejak zaman Nabi Adam alaihissalam pun sudah banyak orang-orang yang mendustakan firman Allah. Jadi bukan cuma di zaman Nabi Muhammad, di masa Musa pun sudah ada orang-orang seperti itu. Bahkan di zaman Nabi Isa alaihissalam mengabarkan Injil pun sangat banyak yang mendustakan ucapannya. Benar atau betul? Dan inilah yang dimaksud orang-orang kafir di zaman Rasulullah, bahwa ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad tidak lain hanyalah sihir, dongeng, mitos atau legenda dari nenek moyang terdahulu atau orang-orang terdahulu. Nenek moyang mereka atau orang-orang terdahulu itu siapa? Ya jelas orang-orang terdahulu yang juga mengingkari atau mendustakan firman Allah. Apa Om Deki termasuk orang-orang itu? Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran di surah Saba ayat 45 yang berbunyi, dan orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan para rasul, sedang orang-orang kafir Mekah itu belum sampai menerima 1/10 dari apa yang telah kami berikan kepada orang-orang terdahulu itu, namun mereka mendustakan para rasulku. Maka lihatlah bagaimana dahsyatnya akibat kemurkaanku. Nah, Al-Quran itu membenarkan atau membuat jadi benar dan penyempurna kitab-kitab terdahulu. Yang Al-Quran sampaikan adalah inti-inti pokok pengajaran para nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu. Al-Quran juga memuat kisah-kisah penting saja dari para utusan-utusannya, serta menceritakan orang-orang yang beriman dan sebaliknya, berisi perintah-perintah, larangan-larangan, dan juga peringatan, dan lain sebagainya. Jika itu diklaim sebagai dongeng, legenda, atau mitos belaka, bisa buktikan tidak? Yang mana Om? Abraham, Musa, Isa, dan lain-lain, apakah itu hanya mitos?
dongeng belaka? Berarti Taurat, Zabur, Injil dulunya hanya mitos dan dongeng saja. Begitu ya Om Deki ya. Kalaupun Om Deki meminta rincian lebih detail harus ditulis dalam Al-Quran, bisa dibayangkan betapa tebalnya Al-Quran tersebut. Yang harus dipahami Om Deki sebagai dasar adalah Al-Quran sebagai sing yang memuat inti peristiwa dan pengajaran. Bahkan Allah menantang untuk membuat hal semisal Al-Quran, bukti dan faktanya dari zaman Rasulullah. Maksudnya orang-orang yang berkata itu dongeng atau mitos, tidak ada yang mampu tuh. Al-Quran